Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Febi Ayuningsi, dan rekan saya, Wenda Kirana, akan memaparkan materi tentang komponen KBK, KTSP, K13, dan prinsip-prinsip pengembangan KBK, KTSP, dan K13. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, telaah kurikulum, dan buku teks fisika dengan dosen pengampu, Ibu Wahyu Arini, Magister Pendidikan Sains. Langsung saja ke materi. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan rasa tanggung jawab. Adapun ciri-ciri dari kurikulum berbasis kompetensi ini menurut Depdiknas pada tahun 2002 yang pertama yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Maksudnya, menekankan pada ketercapaian atau hasil dari belajar siswa baik untuk dirinya sendiri, individu, ataupun kelompok. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, yaitu berpusat pada hasil dari belajar siswa tersebut dan keberagaman sikap yang dimiliki oleh para peserta didik. Yang ketiga, kemampuan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Maksudnya, penyampaian pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yaitu melalui pendekatan kepada peserta didik serta metode-metode yang digunakan haruslah bervariasi. Bisa menggunakan metode diskusi, ceramah, demonstrasi, dan metode lainnya. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Maksudnya, sumber belajar tidak hanya dari guru, tetapi juga bisa melalui praktikum ataupun pengalaman yang dialami oleh peserta didik. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Penilaian ini lebih kepada proses dan hasil dari proses pembelajaran itu sendiri untuk mencapai tujuan dari kompetensi itu. Adapun prinsip dasar pengembangan dari kurikulum berbasis kompetensi ini yang pertama yaitu keimanan dan nilai budi pekerti luhur. Keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur ini dikembangkan atau ditanamkan kepada para peserta didik melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, penguatan integritas sosial. Maksudnya penguatan dalam keberagaman sosial atau dalam lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga yaitu keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Keseimbangan ini bertujuan untuk menyempurnakan atau memaksimalkan hasil dari proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, kesamaan memperoleh kesempatan. Di sini seluruh peserta didik memiliki kesempatan untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, tanpa memandang status sosial dan ekonomi dari peserta didik tersebut. Yang kelima, abad pengetahuan dan teknologi informasi. Di sini pengembangan teknologi sangatlah pesat, sehingga membuat kita untuk belajar dan terus belajar agar mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi melalui teknologi yang berkembang. Yang keenam, pengembangan keterampilan hidup. Maksudnya di sini apa yang telah ada di dalam diri seorang peserta didik itu, keterampilan yang dimilikinya haruslah dikembangkan. Yang ketujuh, belajar sepanjang hayat. Maksud dari belajar sepanjang hayat ini yaitu belajar tidak ada batasnya, tetapi belajar haruslah setiap saat tanpa memandang waktu
dan jenjang yang ada batasnya. 8. Berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Di sini maksud berpusat dengan penilaian yang berkelanjutan, penilaiannya dilakukan secara kontinu atau bertahap dan juga melalui aspek-aspek yang telah ditentukan. Yang ke-9, ada pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Di sini maksudnya pendekatannya tidak memihak dan melakukan kerjasama dengan warga sekolah. Yang selanjutnya yaitu komponen kurikulum berbasis kompetensi. Terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu penilaian berbasis kelas. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Yang keempat, kurikulum dan hasil belajar. Yang kedua, ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa dikenal dengan KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. KTSP itu sendiri mempunyai beberapa landasan. Landasan tersebut adalah yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, ada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat, ada Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang kelima, ada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Adapun prinsip-prinsip dari pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KBK. Yang pertama, yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, keberagaman dan berpadu atau terpadu. Yang ketiga, tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 8. Menegakkan kelima pilar belajar. Apakah kalian tahu apa saja 5 pilar belajar itu? 5 pilar belajar itu yaitu yang pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belajar untuk memahami dan menghayati. Yang ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang keempat, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Yang kelima, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenda Kirana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, komponen-komponen kurikulum KTSP. Pada poin pertama yaitu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan di sini diharapkan setiap kurikulum itu kan mempunyai tujuan pendidikan. Nah, bagaimana setiap kurikulum ini mencapai tujuan pendidikan nasional? Yang kedua, struktur dan muatan. Pada struktur dan muatan pada komponen kurikulum KTSP ini, setiap mata pelajaran terbagi menjadi 5. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Yang kelima yaitu kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani. Lalu pada kegiatan pengembangan diri. Nah, pada kegiatan pengembangan diri ini dapat dilakukan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, pengaturan beban belajar. Pengaturan beban belajar maksudnya yaitu misalnya pada 1 bulan. Nah, pada 1 bulan ini seperti mata pelajaran estetika. Dalam 1 bulan ini berapa kali tatap muka atau berapa kali jam yang akan dilakukan kepada peserta didik. Lalu
Poin yang kelima, ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar maksudnya bagaimana peserta didik mampu menuntaskan KKM yang telah ditentukan pada mata pelajaran tadi. Yang keenam, kenaikan kelas dan kelulusan. Seperti yang telah kita ketahui, kenaikan kelas kita ambil contoh bisa dilakukan oleh kelas 11, kelas 10 misalnya kan. Nah, dan syaratnya yaitu untuk syarat kenaikan kelas ini tadi seperti telah menuntaskan belajar ini tadi, lalu kelulusan dilakukan oleh kelas 3. Untuk penjurusan apabila kita ambil pada menengah pertama atau maksudnya menengah atas, penjurusan ini dibagi menjadi seperti apakah IIS atau IPA atau MIA seperti itu. Lalu pendidikan kecakapan hidup di sini maksudnya seperti bagaimana peserta didik ini mampu mengaplikasikan apa yang telah dia pelajari ke dalam kehidupannya untuk memecahkan masalah kehidupannya masing-masing. Poin yang terakhir, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global yaitu seperti skill yang kita mempunyai ini mampu bersaing di lingkungan yang global, baik merupakan kecakapan ilmu pengetahuan kita, informasi kita, ataupun yang lainnya. Lalu kita ke kurikulum 2013. Untuk ke kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 ini sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan secara terpadu. Jadi kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang diharapkan peserta didik lebih aktif daripada gurunya. Nah, adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Terkait dengan pengembangan kurikulum 2013 terdapat sejumlah prinsip yang harus dipenuhi, yaitu kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Maksudnya di sini ialah kurikulum ini tadi bukan merupakan mata pelajaran, akan tetapi pedoman pada mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Jadi, standar kompetensi lulusan ini tadi atau SK pada lulusan ini tadi didasarkan pada jenjang pendidikannya masing-masing. Lalu, model kurikulum berbasis kompetensi ditandai dengan pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Yaitu model kurikulum berbasis kompetensi ini tadi harus ditandai dengan pengembangan atau berkembangnya kompetensi-kompetensi yang berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik pada mata pelajaran peserta didik ini tadi. Lalu yang keempat yaitu kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik atau mastery learning sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. Jadi, setiap keterampilan yang dirumuskan pada kurikulum yang berbasis kemampuan dasar ini tadi dapat dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi yang berlaku. Lalu komponen yang berubah di kurikulum 2013. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Yang A, komponen kognitif. Komponen kognitif yaitu pengetahuan pada setiap peserta didik harus lebih ditingkatkan lagi. Mata pelajaran yang telah dia pelajari harus lebih mandiri, dan apabila diberikan tugas, sumber yang didapat bukan hanya dari satu buku atau satu sumber saja, tetapi apapun yang menjadi sumber belajar itu disebut dengan bahan ajar. Lalu pada komponen afektif. Nah, di sini sikap yang diterapkan oleh peserta didik ini tadi harus
bagaimana mata pelajaran yang telah ia dapat, yang ia pelajari bisa diterapkan di kehidupannya masing-masing dan untuk memecahkan masalah pribadinya atau masalah kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada komponen psikomotorik. Nah, di sini peserta didik diharapkan mampu menjaga sikapnya menjaga sikap atau mampu menjadi peserta didik yang mandiri. Apabila diberikan tugas, dia mandiri dan tidak mencontoh dari orang lain. Lalu yang kedua ada komponen isi. Komponen isi yang berubah di kurikulum 2013 bisa kita lihat pada tingkat satuan sekolah dasar. Bisa dilihat misalnya mata pelajaran matematika. Nah, pada mata pelajaran matematika ini tadi terbagi menjadi tematik 1, tematik 2, tematik 3, dan seterusnya. Lalu pada komponen metode. Nah, setiap metode pada kurikulum itu pasti berbeda-beda. Nah, begitupun di 2013. Nah, komponen pada kurikulum 2013 ini sangatlah bervariasi. Begitupun dengan pendekatannya, begitu juga dengan modelnya. Nah, metode yang dipakai ini harus disesuaikan dengan keadaan atau situasi pada peserta didik dan disesuaikan dengan kebutuhan pada peserta didik itu sendiri. Lalu komponen evaluasi. Pada komponen evaluasi ini bagaimana kita sebagai guru bisa mengevaluasi kembali pelajaran-pelajaran yang kita berikan kepada peserta didik kita. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun.